Yang pertama saya ingin menyampaikan prihatin ya. Kenapa proses perhitungan ini kok jadi sepertinya dipersulit untuk saksi calon wali kota. Jadi perlu saya ceritakan substansinya begini teman-teman. Pada saat pemungutan suara kemarin di TPS itu hanya ada satu daftar hadir. Daftar hadir itulah yang dipergunakan oleh orang-orang yang mau mencoblos, baik mencoblos gubernur ataupun mencoblos wali kota. Nah, daftar hadir yang cuma satu ini, setelah TPS ditutup, itu ditaruhnya di kotak gubernur. Nah, protes kita kepada PPK hari ini, nanti pada saat pemilihan wali kota, daftar hadirnya ini dimunculkan lagi enggak? Saya kasih analogi begini ya. Misalnya TPS 1 untuk gubernur dibuka, dihitung, kemudian dimasukin lagi semuanya dong, termasuk daftar hadirnya kan. Dan yang sudah masuk lagi, udah ditutup, itu udah nggak bisa dibuka lagi. Kalau dibuka lagi pidana. Betul. Sementara proses penghitungan wali kota setelah gubernur. Itu makanya kami dari saksi paslon 01 calon wali kota, kami kepengen supaya daftar hadir itu dihadirkan pada saat penghitungan calon wali kota. Kenapa kami minta seperti itu? Karena kami menduga ada TPS-TPS tertentu yang bermasalah. Dan secara resmi pihak kami juga sudah melaporkan ke Bawaslu. Di Pagar Alam Selatan ini, Kecamatan Pagar Alam Selatan, itu ada minimal 19 TPS yang kami duga bermasalah. Jadi bisa disebutkan Pak salah satu. Contohnya misalnya gini Bang, masalahnya Bang. Ada orang dari Banyuasin datang ke Pagar Alam Selatan, dia mau coblos gubernur. Tapi begitu dia masuk ke dalam TPS, dia ngisi daftar hadir, dikasih surat suaranya bukan cuma untuk gubernur, untuk wali kota juga. Siapa yang jamin? Betul. Itu makanya kami mau melakukan pencocokan data dengan data yang kami punya, dengan DPT, dengan DPTB, dan dengan DPK. Supaya apa? Supaya sinkron semua. Ini atas kesepakatan dari PPK apa seperti apa Pak terjadi seperti ini? Iya. Kita nggak tahu. Alasannya katanya tidak ada di dalam juknis. Padahal menurut saya, kalau bicara main salah-salah, ini yang paling salah KPU. Kenapa? Kenapa pada saat pemilihan itu di TPS daftar hadir cuma satu? Harusnya dua dong. Daftar hadir untuk gubernur dan daftar hadir untuk wali kota. Benar. Sehingga tidak terjadi seperti hari ini. Bagaimana? Sekarang kita sama-sama tahu, yang namanya daftar hadir itu sangat erat kaitannya dengan rekapitulasi. Kalau daftar hadirnya nggak bisa dimunculkan pada saat perhitungan wali kota, gimana kita mau dapat hasil yang fair? Jadi dalam artiannya daftar hadir untuk gubernur itu harus dimasukkan kehendak PPK itu harus dimasukkan ke kotak. PPK nggak mau. Jadi daftar hadir untuk gubernur ini hanya dimunculkan pada saat periksa kotak gubernur, hitung gubernur. Tapi untuk hitung wali kota, karena daftar hadirnya sudah masuk ke dalam kotak lagi, nggak bisa dimunculkan lagi. Itu yang kita nggak mau. Berarti Pak bisa banyak indikasi itu. Iya. Jadi kira-kira Pak, untuk kedepannya kalau misalkan mereka ini tidak mau menuruti kehendak apa yang maunya kita, apa yang terrealisasi. Yang pertama, secara resmi kita sudah melaporkan hal ini ke Bawaslu. Kedua, ya tentunya kita akan diskusi dulu dengan tim hukum kita, langkah-langkah apa yang kita ambil terkait kejadian hari ini. Berarti bisa. Hari ini sidang masih diskors karena mereka butuh waktu untuk melakukan kajian dan diskusi mungkin dengan pimpinan-pimpinan mereka, entah itu KPU kota ataupun KPU provinsi ataupun KPU RI. Kita lihat saja apa hasil skorsing tadi. Yang pasti kita tidak mau proses ini dilanjutkan sampai ada kepastian bahwa saksi pasangan calon wali kota boleh mengakses daftar hadir yang ada di kotak. Sampai saat ini Pak ya sampai jam 2.35 belum ada pembukaan kotak Pak ya? Baru satu yang dibuka, itu pun belum dihitung. Ini yang di kotak gubernur apa wali kota Pak? Yang dibuka? Ya, Gubernur. Karena kan memang jadwalnya kan harus gubernur dulu baru wali kota kan.
Berarti persoalannya sekarang ini PPK ingin menyatukan daftar hadir itu ke kotak yang sudah dibuka seperti itu, Pak. Bukan, iya, karena sumber daftar hadirnya ada di kotak gubernur. Ketika TPS 1 gubernur selesai dihitung, tentunya daftar hadirnya dimasukin lagi ke Benar. kotak 1 gubernur. Benar. Sedangkan daftar wali kota tidak ada. Sedangkan daftar hadir wali kota nggak ada, karena cuma 1. Cukup ya. Kira-kira langkah selanjutnya akan dilakukan sebagai saksi seperti apa? Yang pasti kita akan terus meminta supaya daftar hadir atau absen di TPS itu bisa dimunculkan pada saat perhitungan calon wali kota. Oke. Oke. Ya, makasih ya. Saksi paslon 2. Saksi paslon 2 bisa Jadi dipakai dalam. untuk saksi paslon 2 sama dengan paslon 1. Sama Pak ya. Intinya kami meminta daftar absen baik itu DPK ataupun DPTK itu harus ada. Karena di kotak suara untuk wali kota tidak ada. Jadi kami untuk melihat jumlah suara itu jelas tidak bisa dilihat lagi. Kami dengan paslon 1 sama tujuan hanya minta hal itu, dan PPK baik BPK ataupun Banwasca mereka melempar ini seperti kelompok. Saling menyalahkan sama mereka. Jadi permintaan seperti itu kalau seandainya tidak dikabulkan apa tindakan untuk di paslon? Ya kami pasti menolak hasil pemilu ini. Dengan tegas paslon 2 menolak hasil perhitungan suara pemilu Pilkada Kota Pagar Alam. Nah, Karena indikasi jelas ada kecurangan-kecurangan yang tidak. ini yang agak lucu. Saya dapat informasi di Pagar Alam Utara boleh. Nah, Absen itu nanti dihadirkan pada saat penghitungan wali kota. wali kota. Kenapa Pagar Alam Selatan enggak? Berarti ada indikasi. Jadi cukup ya. Ya. Makasih ya. Sebentar, satu lagi ya. Intinya begini. Alasan mereka menyatakan mereka melanggar undang-undang, dan sedangkan kalimat di situ tidak ada kalimat menyatakan tidak boleh difoto atau tidak boleh diambil duplikat untuk disimpan dokumentasi. Karena setahu saya hukum itu akan dibuat apabila sudah ada pelanggaran. Ini belum ada pelanggaran. Kalau belum ada pelanggaran maka tidak ada hukumnya. Ya. Saya kira begitu. Pak paslon 1, paslon 2, apa langkah yang akan dilakukan terhadap dengan adanya itu, Pak? Kami tetap akan ngotot untuk meminta itu. Dan apabila tidak diberikan, kami nyatakan paslon 2 tidak menerima hasil perhitungan suara di Kecamatan Pagar Alam Selatan. Bagaimana paslon 1 dari jawaban dari paslon 2? Kira-kira bisa ditambahkan sedikit? Kalau saya kan tadi udah jawab. Iya. Oke, langkah-langkah apa Pak kira-kira untuk Yang paslon 2? pasti apapun hasil hari ini di Kecamatan Pagar Alam Selatan, tentu kita akan berdiskusi dulu dengan tim hukum kita. Kita akan melihat sekiranya sebaiknya langkah apa yang akan kita ambil menghadapi situasi seperti ini. Terima kasih. Terima kasih banyak.